Viral di sejumlah media sosial, sepasang anak-anak berusia 12 tahun dan 16 tahun menikah dini di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Menyatukan dua insan dalam pernikahan tentu menjadi idaman semua orang. Namun ada pernikahan yang justru tidak disarankan, yakni pernikahan usia muda. Pernikahan dini merampas masa depan para remaja. Sekolah terhenti, kesehatan terancam, bahkan cita-cita bisa hilang. Karena itu kami hadir membawa perubahan dengan tema Stop pernikahan dini, lindungi remaja, selamatkan generasi untuk masa depan yang lebih baik. Kami menyusun ini dari kelompok 5 dan pada tanggal 14 September tahun 2025. Melalui advokasi ini, kami berharap dapat membuka mata dan hati para remaja agar lebih sadar akan dampak pernikahan dini. Bayangkan ketika seorang remaja dipaksa menikah terlalu cepat, bukan hanya pendidikannya yang berhenti, tapi juga haknya untuk berkembang. Apakah kita rela melihat generasi kita kehilangan masa depan hanya karena pernikahan dini? Tentu saja tidak. Kita harus berani berkata tidak. Tidak untuk pernikahan dini, tidak untuk hilangnya kesempatan belajar, dan tidak untuk terenggutnya masa depan. Teman-teman, kita semua tahu remaja adalah aset bangsa, terutama bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Kalian para remaja merupakan harapan yang akan menentukan wajah Indonesia di masa yang akan datang. Tetapi saat ini pernikahan dini masih saja menjadi masalah yang harus kita hadapi bersama-sama. Maka dari itu, marilah kita sebagai remaja Stop pernikahan dini agar investasi untuk generasi emas 2045. Gimana tadi? Oh iya. Kamu yakin kita mau nikah di umur segini? Kamu gimana? Kamu mau beneran atau enggak? Ya aku sih juga udah males sekolah yang cuma kayak sebenarnya aku gak mau, cuma bapaknya juga nyuruhin ke aku, maksa-maksa aku mulu. Ya udah, kalau kamu mau nanti aku siapin dananya biar kita nikah langsung. Tapi Kenapa? bakalan ribet gak ya nikah di umur segini? Enggak lah, aman lah. Yakin kamu bakalan bilang aman-aman terus, nanti kita selanjutnya bakalan terjamin? Jamin lah, aku udah kerjain. Pusing banget mikirin bapak yang selalu maksa-maksa aku nikah di umur segini. Aku masih 17 tahun ya, masih sekolah, tapi aku juga bosan sama sekolah. Ya nggak apa-apa kan, bisa kamu nikah sambil sekolah.
lainnya Dara Minti Udin dengan seperangkat alat sholat, 1 unit motor, dan 10 gram emas dibayar tunai. Para peserta, alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun, setelah 9 bulan pernikahan mereka, rumah tangga Bima dan juga Dara menghadapi konflik yang semakin memburuk akibat pernikahan. Dara mulai mendapatkan dampak negatif dari pernikahan tersebut, baik secara fisik, emosional, dan juga sosial. Aduh, Mak, gini banget sih, Mak. Lagi sih, Neng. Gak enak, Mak, perutnya gede banget. Ya namanya juga udah nikah, Neng. Emang begitu, emang gak nyaman. Apalagi lu udah ambil gede nih, bentar lagi lahiran, Neng. Ini gak enak banget, Mak. Apalagi nanti gimana ya persalinan lahirannya. Makanya kan kemarin, lu tuh belum cukup umur sebenarnya. Makanya gue larang kemarin. Tapi kan babe lu tuh maksa-maksa mau nikah. Sini gue pijitin lah. Udah enak banget, Mak. Assalamualaikum. Salam. Ngapain nih? Pada ngapain ngulung-ngulung nih bocah? Bulan namanya Ponjo? 8 bulan, Po. Pantesan gede banget, Emang gini ya, hamil ya, Mak? Gak enak banget, Po. Liburan susah, jalan susah. Kaget dia, masih bocil lagi nikah. Ya dulu mah mama enak nikahnya pas udah umur 25-26. Ya makanya karena lu kemarin gue larang-larang deh, bapak lu kan yang maksa-maksa, Neng. Udah takdir tuh Bu, mau gimana lagi tuh Bu. Yang namanya juga ekonomi ya, Bu ya. Bener-bener. Pokoknya sekarang mah ini aja sih dibantu pijit-pijit Bu, kasihan si Neng. Neng. Tapi Neng gimana nih? Apa? Udah sehat-sehat aja. Cuma pegel. Baru kemarin ini lakinya bisa ke dokter ya, kerja lah, Po. Kenapa? Sakit ya? Kenapa? Ibu ini benar mau melahirkan, Ibu? Iya Ibu, si Nengnya mau ngelahirin. Tapi saya mau ngecek pembukaan dulu ya Bu, buat memastikan udah bukaan berapa anaknya sekarang. Ibu, yang sabar ya Neng. Ibu tadi pas saya cek pembukaannya emang udah pembukaan 8. Tapi di sini rasanya si Nengnya nggak bisa lahiran normal. Nengnya masih muda ya? Emang berapa tahun Neng? 17 Bu. Pantes Ibu, kalau misal lahiran normal, mohon maaf ya saya nggak menerima karena si Neng ini karena berhubung masih muda, jadi panggulnya teh sempit. Jadi paling bisa dirujuknya ke rumah sakit, nggak bisa lahiran normal di saya. Bu, Bidan tapi ini sakit banget Bu. Nggak bisa beneran, Bu. Beneran nggak bisa Bu Bidan. Ini anak saya kasihan loh mau lahiran. Jadi harus dirujuk ke rumah sakit, nanti operasinya di sesar karena nggak bisa lahiran normal. Kalau misal memaksakan lahiran normal, nanti bisa bahaya juga buat Neng sama si bayinya. Si bapak juga tadi dulu coba jangan nikah nih sama si Bina suruh bare. Ya gimana lagi Mak, kan dulu itu Bapak nikahin si Neng sama si A itu tuh biar ekonomi kita terbantu. Tapi ujungnya malah kayak gini. Ya harusnya bapak kerja lebih giat dong, bukannya malah ngelimpahin kesalahan ke orang lain. Lah ya kan Bapak juga kerja itu susah Bu. Ibu juga harusnya berpikir gak kayak gini Bu. Bapak yang berpikir, tahun ini udah berantem pusing. Tuh, gara-gara kesalahan kamu sih. Kasihan anak kita tau nggak? Perut Dara sakit.
nafas, Dara mulai merasakan dampak negatif dari pernikahan dini. Lucu banget, telepon dulu. Suami lo itu dari kemarin kagak pulang dah. Nanti kita ke bidan aja nanti kita. Coba nih pengen mama. Sama nenek. Pegang dulu, coba aku mau nelfon. Aduh, HP mana sih? Telepon sini. Aduh, mana sih, Mak? Manggil. Mana sih kamu? Di kemarin kagak balik dah. Aku yang banget, stres. Pindah ke kantor. Udah kangen sama aku. Sama kamu lah dong. Istri aku nelfon sayang. Halo Bunda. Kenapa? Aku lagi sibuk cari duit. Kamu tinggal di situ aja kan, ada mama kamu jagain kamu. Gimana sih kamu? Ya aku nggak tahu pulang kapan. Aku lagi sibuk kerja. Aku lagi di kantor. Kamu ini papa temenin. Emang lebih baik, istri kamu baik banget sih. Emang ini ya, kamu jangan berlebihan deh. Jangan udah dulu nih. Yuk saksiin edukasi pernikahan dini dari poster yang kita bikin ya. Bila aku mencintaimu, Listen. dan berharap engkau kan jadi milikku. Walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku. Nah, kita akan membahas poster yang sangat menarik teman-teman remaja, yaitu kesehatan reproduksi. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih kesehatan reproduksi pada remaja itu? Nah, di mana kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial. Tahukah kamu, sobat remaja, bahwa usia remaja itu ada menurut kemungkinan dari WHO dan Kementerian Kesehatan RI. Nah, di mana tahu nggak sih dari WHO itu beranggapan bahwa usia remaja itu dari 10 hingga 19 tahun, tetapi kalau dari Kementerian Kesehatan RI yaitu 10 hingga 18 tahun. Tunggu dulu nih, kita sebagai remaja harus tahu apa aja sih masalah reproduksi pada remaja. Nah, yang pertama itu ada seks bebas. Kita sebagai remaja harus bisa memilih mana pergaulan yang baik, mana yang tidak ya teman-teman. Lalu yang kedua itu keguguran yang disengaja. Lalu yang ketiga itu ada kaitannya dengan seks bebas, yaitu infeksi menular seksual, di mana teman-teman juga harus menjaga diri ya, terutama perempuan nih. Lalu yang keempat itu ada kurangnya informasi pendidikan. Ya, selanjutnya apa ya? Selanjutnya ada mitos tentang reproduksi nih teman-teman. Banyak yang beranggapan kalau remaja itu belum perlu untuk edukasi reproduksi, tapi faktanya remaja justru perlu memahami kesehatan reproduksi karena untuk menghindari perilaku yang tidak senonoh atau pergaulan bebas teman-teman. Selanjutnya ada 4 pilar hidup sehat nih teman-teman. Yang pertama ada gizi seimbang, yang kedua ada aktivitas fisik atau olahraga, yang ketiga ada personal hygiene atau kebersihan diri, yang keempat ada harus rajin-rajin untuk mencari informasi tentang reproduksi teman-teman. Setelah membahas kesehatan reproduksi, sekarang kita beralih akan membahas mengenai pernikahan dini. Stop pernikahan dini, selamatkan generasi. Menurut WHO atau World Health Organization mendefinisikan pernikahan dini sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Tahukah kamu, Undang-Undang di Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal menikah itu adalah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi faktanya, Indonesia masih masuk ke dalam top 10 atau 10 besar dengan jumlah pernikahan